Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, selamat datang dan jumpa lagi di tutorial algoritma. Masih bersama saya Beni ya. Nah, kalau di video sebelumnya kita sudah belajar tentang seputaran algoritma atau pengenalan algoritma, dan juga kita sudah menginstal IDE NetBeans ya untuk praktikum nanti. Maka di video ini kita akan lanjutkan dengan topik pertama atau cabang pertama dari algoritma ya. Karena algoritma itu yang kita pelajari di video ini, algoritma itu nanti dia terbagi menjadi beberapa banyak jenisnya. Algoritma itu ada banyak jenisnya, cuma kita fokusnya di sini pada satu runtunan, kemudian nanti ada percabangan ya. Setelah percabangan itu ada perulangan, lalu nanti ada array, dan juga terakhir ada fungsi. Nah, selain algoritma ini nanti ada metode-metode algoritma yang mana nggak kita bahas. Nah, yang kita bahas di sini hanyalah sebatas ini saja. Karena lanjutan dari algoritma itu bisa dipahami kalau dasar-dasar ini teman-teman paham betul ya. Nah, dan dari video ini ke depan kita akan mencoba menerapkan bahwa nanti untuk algoritma-algoritma yang dipakai itu pertama pseudocode, yang kedua adalah flowchart, kemudian nanti yang algoritmanya akan diimplementasikan. Ini kan algoritma dalam bentuk tulisan ya. Nah, nanti diimplementasi menggunakan IDE NetBeans nanti, supaya kita tahu hasil dari algoritma yang kita tulis tuh benar nggak sih keluarannya nanti, kira-kira begitu. Oke, maka dari itu mari kita mulai dengan pembahasan pertama, yaitu algoritma runtunan. Oke, teman-teman tentu belum familiar ya dengan kata runtunan. Ini tuh seperti yang dibilang di sini, kata runtunan termasuk yang jarang ditemui sehingga sukar dibayangkan maknanya. Cuma saya mau bilang runtunan itu sebenarnya seperti ini analoginya ya. Teman-teman pasti pernah dengar tabrakan beruntun. Nah, tabrakan beruntun kan tahu ya, berarti ada orang tabrakan di depan, nanti yang di belakangnya nabrak lagi yang di belakangnya. Nah, itu kira-kira berarti dia tabrakannya berurutan kan sebenarnya, berurutan. Nah, jadi sebenarnya runtunan itu bukan identik ya, maknanya itu hampir sepadan atau mendekati maknanya itu dengan urutan. Runtunan sama dengan urutan. Oke. Atau bahasa lain dari runtunan adalah algoritma runtunan ya. Nama lainnya adalah sequential algorithm. Nah, tapi jenis apa? Algorithm. Kalau teman-teman cari di internet, ada nggak ya di sini? Jarang sih ya kalau saya lihat. Nah ya, benar ada ya. Sequential algorithm is a set of instructions that are executed in order one after the other. Yaitu algoritma runtunan atau sequential adalah sekumpulan instruksi yang dieksekusi atau dijalankan oleh komputer secara in order, itu artinya secara berurutan. Secara order, urutan, secara berurutan, one after the other, satu setelah yang lainnya. Artinya dia dieksekusi secara berurutan. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari pun sebenarnya kita sudah mengerjakan ini kan. Misalnya kita menyusun jadwal kegiatan hari Senin misalnya. Pertama mulai dari bangun tidur dulu ya, atau mulai dari tidurnya bisa. Tidur, kemudian bangun subuh, mandi, sholat, kemudian sarapan, habis sarapan nanti bersiap, nunggu waktu berangkat sekolah, pulang. Nah, itu kan berurutan tuh. Nah, jadi sebenarnya algoritma itu sudah kita terapkan runtunan itu ya. Cuma kita baru tahu, ternyata baru sadar sekarang bahwa runtunan itu ya dipelajari juga di algoritma pemrograman. Nah, kalau di dunia nyata runtunan itu bentuknya seperti urutan kita atau jadwal kita, atau manajemen waktu ya, lebih tepatnya manajemen waktu yang berurutan. Maka di pemrograman itu runtunan adalah instruksi-instruksi nih. Instruksi-instruksi yang dikerjakan secara berurutan, biasanya dari atas ke bawah. Contohnya di samping ini ya. Ini kan ada atas ke bawah ya contohnya. Berarti setiap setiap komputer atau setiap bahasa pemrograman biasanya
akan mengeksekusi atau menjalankan instruksi, ya, urutannya itu mulai dari kiri ke kanan. Sama kayak kita nulis dari kiri ke kanan kan. Jadi dia akan membaca algoritma runtunan. Kalau udah selesai instruksinya, maka dia akan pindah ke bawah. Nah, gitu. Jadi urutannya dari kiri ke kanan, lalu kalau sudah selesai baris perintahnya, dia akan pindah ke bawah. Contoh di sini. Ini teman-teman nggak perlu bingung dulu ya. Ini bagian sini, nah bagian ini nggak perlu bingung. Yang jelas ini bagian badan algoritmanya dulu. Nah, di pseudocode ini ada variabel A. Tanda panah terbalik itu artinya 7 ditambah 2 nilainya simpan di A. Nah, itu maksud dari tanda panah terbalik. Jadi ini ada maknanya dalam algoritma ya. A memiliki nilai 7 plus 2, atau cara bacanya adalah 7 plus 2 simpan nilainya di A. Nah, kira-kira begitu. Berarti A sama dengan 7 plus 2 sama dengan berapa? 7 plus 2 9. Kemudian karena tadi instruksinya sudah habis, maka dia lihat lagi di bawahnya ada instruksi A sama dengan 3, ya kan? A sama dengan 3 berarti tadi A nilainya 9. Sekarang diberi ulang A itu sama dengan 3. Maka write A itu artinya tulis nilai dari variabel A. A ini adalah variabel ya. Teman-teman nggak apa-apa belum paham sampai saat ini apa itu variabel. Yang jelas write variabel A. A itu berarti nilai terakhirnya apa? 3, ya kan? Nah, itu. Jadi nanti hasil akhir adalah 3, bukan 9. Kenapa begitu? Karena tadi dia sifatnya algoritma itu mengerjakan baris instruksi dari kiri ke kanan lalu ke bawah tuh kalau udah selesai, ya. Berarti di sini meskipun awalnya A itu dikasih nilai 7 plus 2 atau sama dengan 9, tapi ketika dia dirubah nilainya dengan instruksi berikutnya yaitu A sama dengan 3, maka perubahan terakhir ini yang nanti ditampilkan hasilnya ya. Nah, begitu. Itu adalah cara kerja runtunan, yaitu algoritma yang mengerjakan atau mengeksekusi instruksi secara berurutan dari atas ke bawah. Nah, begitu ya. Oke. Jadi kalau teman-teman disuruh nih, nanti kan kita selain runtunan belajar juga tadi percabangan, perulangan. Nah, seharusnya kalau sudah belajar runtunan itu tahu dan bisa menunjukkan contoh algoritma runtunan. Nah, karena dia bentuknya nanti beda. Kalau runtunan tuh ya seperti ini. Kalau percabangan nanti ada if-nya. Kalau perulangan nanti ada for while, do while. Nah, itu nanti harusnya bisa menunjukkan mana runtunan, mana percabangan, dan mana perulangan. Oke. Kita coba lanjut dulu ya. Mudah-mudahan definisi runtunan sudah bisa dipahami. Oke. Nah, jadi runtunan itu kemudian terbagi lagi menjadi beberapa kategori. Saya membaginya menjadi 3. Yang pertama ada perintah atau instruksi output di sini ya. Ada input dan operasi aritmatika. Instruksi output yaitu berguna untuk menampilkan suatu keluaran. Nah, yang mana kalau di contoh ini tadi? Untuk menampilkan keluaran berarti yang mana? Yang ini nih write A. Pokoknya kalau ada kata write itu berarti instruksi output ya. Jadi ciri-ciri instruksi output itu adalah runtunan output adalah adanya penggunaan write. Write itu untuk output, menampilkan tulisan. Oke. Kemudian di sini ada lagi yang kedua yaitu instruksi input atau runtunan dengan jenis input, yaitu berfungsi untuk meminta masukan dari user. Ini biasanya ditandai dengan penggunaan read ya, read, baca. Nah, coba. Nah, ini read itu berarti instruksi input, teman-teman. Oke, paham ya? Jadi dengan adanya instruksi input, si aplikasi atau si algoritma bisa meminta input dari pengguna. Contohnya kita buka kalkulator di sini. Nah, ini. Ketika saya menekan angka apapun atau operasi apapun di sini, maka si aplikasi kalkulator ini, maka saya sedang menginput nilai ke dalam kalkulator. Contoh plus 4 ya. Saya tekan tanda plus berarti saya nginput tanda operasi plus. Tekan lagi 5, saya nginput angka 5 berarti. Tekan sama dengan baru kita mengolah hasilnya. Nah, itu.
ya. Jadi input itu adalah instruksi yang benar-benar sangat berguna, itu yang membuat komputer itu bisa berinteraksi dengan manusia atau penggunanya ya. Jadi input merupakan salah satu bagian dari runtunan juga. Oke. Yang kemudian tadi ada operasi aritmatika. Jadi output, input, dan operasi aritmatika ini adalah jenis dasar dari algoritma runtunan. Mungkin masih banyak lagi ya runtunan itu. Cuma yang kita pelajari di sini adalah 3 ini. Operasi aritmatika tentu tahu ya, tambah, kurang, kali, bagi. Yang barusan saya praktekin di sini tadi, kalkulator nih. Ini kan kalau kalkulator ini kan dia melakukan 3 jenis runtunan ini sekaligus. Pertama input, atau dia pertama output dulu ya. Defaultnya dia menampilkan atau output tulisan 0 ya kan, ini kan output nih. Kemudian saya input angka 2, set saya input operasinya plus, saya input angka keduanya, set. Nah lalu untuk operasi aritmatikanya saya tekan aja langsung. Tadi kan operasinya adalah plus ya. Kemudian untuk mendapatkan hasilnya, yaitu dengan mengeksekusi operator plus ini, yang mana nanti dilakukan operasi aritmatika, tekan sama dengan, nah maka akan keluar. Artinya di sini ada ketiga jenis runtunan yang dimuat dalam aplikasi kalkulator. Maknanya apa? Runtunan itu sangat berguna. Nah itu maksud saya. Jadi runtunan itu adalah algoritma dasar, cuma dia ya karena dia dasar kan pasti sangat berguna. Contohnya aja kayak nasi, teman-teman. Teman-teman kan nasi putih kan, kalau kita bayangkan nasi putih. Lalu nanti misalkan kita pengen masakan lain, nasi goreng, tetap ada nasinya. Nasi kuning, tetap ada nasinya. Nasi lemak, tetap ada nasinya kan. Nah artinya yang dasar ini itu adalah yang paling fundamental atau meskipun dia ilmunya itu dibilang dasar, tapi dia adalah yang sering kita gunakan untuk pekerjaan kita. Nah kira-kira itu. Nah makanya runtunan ini penting, dan yang paling pertama kita bahas pada topik algoritma. Nah itu ya. Jadi teman-teman usahakan nanti harus paham runtunan dengan sebaik-baiknya. Kemudian mungkin saya lanjutin dikit. Operasi aritmatika itu yang ini tadi ya, bertujuan untuk melakukan perhitungan matematis seperti menghitung luas bangun datar, bangun ruang, dan sebagainya. Pokoknya kalau operasi perhitungan itu dia masuk ke runtunan jenis operasi aritmatika ya, atau operasi matematika lah, nggak salah. Nah di sini ada cara membuat algoritma ya. Jadi format algoritma maksudnya di sini. Format algoritma itu pertama dimulai bukan format, tahap pembuatan algoritma runtunan. Karena runtunan itu kan dia suatu perintah yang dilakukan secara berurutan, maka di sini ada tips nih bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan tipe runtunan. Contoh di sini ada pertama teman-teman identifikasi dulu masalahnya. Misalkan identifikasi masalah itu diperiksa, misalkan ada seseorang ya. Oh ya, dan identifikasi masalah ini sangat berguna untuk menentukan solusi yang tepat ya. Nah itu identifikasi masalah yaitu mengenal masalah atau memeriksa apa sih masalahnya sehingga nanti bisa kita cari tahu solusinya ya. Contoh ada seorang gadis, dia sakit perut. Oke. Itu jangan sampai kita salah diagnosis atau salah identifikasi masalahnya ya kan. Jangan langsung kita vonis dia hamil. Wah bahaya tuh, bisa ditempelengnya kita ya. Bisa aja dia cuma sakit perut, bisa aja dia keracunan juga tuh ya. Jangan langsung vonis hamil. Nah artinya dalam tahapan identifikasi masalah ini pahami betul ya masalahnya. Cara memahami masalahnya itu ya pertama kita bisa lakukan studi kasus ya. Misalnya ada masalah sakit perut, kita cari tuh buku-buku atau sumber bacaan yang menjelaskan tentang sakit perut ya kan. Nah nanti kita bisa ketemu penyebab sakit perut. Satu adalah salah makan ya, dia sakit perut kan. Yang kedua memang seorang perempuan bisa sakit perut karena menstruasi. Yang ketiga mungkin karena keracunan. Yang keempat bisa jadi
ya salah satu gejala kehamilan, ya kan? Nah, nanti dilihat orangnya. Pasti kan keempat gejala sakit perut tuh ada ciri-cirinya. Kalau dia salah makan, biasanya tuh nanti dia buang air yang sering ya, buang air sering. Kalau dia tadi menstruasi, moodnya jelek, ya kan? Kemudian kalau dia keracunan, biasanya sambil muntah-muntah, bisa jadi kan? Kemudian kalau dia hamil, berarti nanti ya kayak apa ya, gejalanya lain dari yang gejala sakit perut sebelumnya yang kita sebutkan. Nah, jadi setelah tahu apa kondisinya, amati lagi, observasi itu keadaan berikutnya. Nah, nanti kita akan tahu. Ya, misalkan keadaan berikutnya berarti dia sering ke WC. Nah, berarti kita bisa tentukan ini ternyata dia mungkin diare karena salah makan gitu kan. Sehingga solusinya apa? Beli obat diare. Kalau dia menstruasi berarti beli pembalut, kira-kira gitu untuk ini ya, membantu ini ya. Jadi jangan langsung vonis ke apa ya, ke permasalahan yang paling krusial tadi ya. Karena kalau kita langsung memvonis itu sangat berbahaya. Oke, teman-teman. Jadi dalam tahapan identifikasi masalah ini usahakan permasalahannya tuh diisolasi, jangan melebar ya. Misalnya tadi si perempuan nih yang bermasalah, jangan sampai ke rumah-rumahnya yang ini, jangan melebar ke rumahnya yang kita periksa. Tuh, nggak boleh kayak gitu. Jadi permasalahan itu diisolasi. Diisolasi itu artinya dipersempit ruang lingkup kemungkinan penyebabnya, kemudian ruang lingkup ya ruang lingkup penyebabnya lah yang kita isolasi itu, sehingga permasalahan tidak melebar. Nggak boleh teman-teman memperlebar suatu permasalahan, ya kan? Contohnya ketika berantem sama teman-temannya kalian bermasalah gitu kan, nanti selain dia yang kamu nggak sukain, adiknya atau saudaranya ya, kakaknya. Selanjutnya setelah kakaknya orang tuanya, setelah orang tuanya kakeknya. Nah, padahal kan nggak kayak gitu. Kalau kalian musuhan ya musuhin orangnya aja, keluarganya jangan. Nah, begitu maksud saya. Tapi ya tentu di sini saya tidak tidak menghimbau untuk ini ya, untuk bermusuhan ya, saling silaturahmi aja itu lebih baik ya. Nah, tadi artinya ketika kita mengidentifikasi masalah, kenali betul-betul, jangan langsung vonis A, Z, jangan. Tapi kenali, amati ya, diamati, pelajari sesuatunya, kemudian bisa tanya atau wawancara. Jadi kan kalau penelitian tuh, ini kaitannya dengan penelitian. Dalam penelitian kita bisa studi pustaka dulu untuk mencari sumber masalah, kenapa penyebabnya gitu ya. Kemudian yang kedua itu bisa observasi, kita amati, kayak tadi kan kita amati orangnya. Kemudian kita wawancara, tanya-tanya ke orangnya supaya lebih tahu tuh. Biasanya kayak gitu kalau kita dalam tahap identifikasi masalah. Dan usahakan untuk mempersempit kemungkinan penyebab masalahnya, isolasi masalahnya sehingga tidak melebar ya. Kecuali memang perlu diselidiki lebih lanjut, lebih luas. Nah itu ya berarti nggak bisa kita berarti memang harus dikembangkan identifikasinya, kira-kira begitu. Tahapan kedua untuk menyelesaikan runtunan adalah menentukan input, output, dan metode penyelesaian. Sebagai contoh gini, kita punya masalah yaitu bagaimana menentukan luas persegi panjang dengan yang mana dengan panjang ya, dengan P sama dengan 3 dan L, panjang itu panjang dari perseginya 3, L-nya itu lebar ya, lebarnya adalah 4. Nah, oke. Dalam algoritma kadang itu biasanya kan kita perlu input, output, dan metode penyelesaian ya. Tapi nggak semuanya bisa jadi kita pakai, nggak. Kadang kita nggak perlu input, kita hanya perlu outputnya aja. Input tuh artinya interaksi pengguna ya. Jadi input itu artinya si pengguna masukin nilai. Nah, kadang algoritma itu memang didesain nggak perlu diinput nilainya.
cukup langsung dari codingnya aja dikasih nilai. Nah itu. Atau ada juga algoritma itu yang nggak perlu output ya, dia cuma tapi kalau nggak perlu output hampir jarang ya, karena kan kita mengolah sesuatu itu untuk mendapatkan suatu keluaran atau output ya, jadi jarang kalau nggak perlu output. Nah juga nanti ada penyelesaian. Oke, jadi input ini bisa jadi nggak diperlukan ya. Contoh di sini, kenapa di sini tidak memerlukan input ya? Kenapa? Karena nilainya sudah ada. Oke, dan tadi kita sudah tahu masalahnya, yaitu menentukan luas persegi panjang. Berarti identifikasi masalahnya yaitu luas persegi panjang. Oke, apakah ada input? Di sini nggak ada. Kalau nilai-nilai sudah disebutkan di sini di soalnya atau di masalahnya, maka itu bukan masalah input. Oke, berarti di sini inputnya nggak ada. Kecuali nanti di permasalahannya ada kalimat seperti ini. Dengan panjang dan lebar misalnya. Panjang dan lebar dimasukkan pengguna. Nah, ini berarti ada input. Tapi kalau tadi P sama dengan 3 langsung ada nilainya. P sama dengan 3 dan sama dengan 3 dan L sama dengan 4, ini berarti langsung ada nilainya, berarti nggak ada input. Nah paham ya teman-teman ya. Oke, kalau yang ini berarti nggak ada input. Oke, lalu outputnya apa? Outputnya di sini luas. Nah kan kita masih di tahapan kedua ya, tadi kita udah tahu masalahnya, diidentifikasi masalah luas persegi panjang, menentukan input yaitu nggak ada tadi inputnya. Kemudian saya tulis saja deh, identifikasi masalah, ini berarti luas persegi panjang, bukan luas, mencari atau menentukan luas persegi panjang. Oke, kemudian input nihil atau tidak ada, tuh kayak gini. Outputnya jelas luas persegi panjang ya kan. Kemudian metode penyelesaian, metode ini bisa jadi rumus ya atau tahapan-tahapan yang bisa menyelesaikan masalah nih. Jadi kalau teman-teman ingat ya kan, untuk menyelesaikan masalahnya luas persegi panjang itu apa ya, rumus kan. Berarti di sini metode atau rumus, luasnya bagaimana? L sama dengan P dikali L, panjang dikali lebar. Nah itu kita udah tahu kan. Lalu nanti disusun alur penyelesaian masalah pakai algoritma ya, verifikasi hasil akhir, penulisan program, dan maintenance. Oke, berarti ini penyusunan alur penyelesaian ini berarti bisa menggunakan pseudocode atau flowchart. Kemudian verifikasi hasil akhir ini berarti dia dicoba decoding menggunakan menggunakan NetBeans nanti. Oke. Kemudian ya penulisan ini berarti implementasi codingnya tadi ya. Maintenance itu berarti misalkan kita nanti ada error, maka errornya diperbaiki supaya hasilnya ketahuan. Nah itu tahapannya. Sampai sini dulu aja dipahaminya ya, nggak usah bingung lagi. Oke. Nah kita sekarang belajar lanjutin ya, kita lanjutin. Jadi mungkin ini belum kebayang sama teman-teman tentang tahapan belajar di video ini. Cuma dijalani terus, jangan di skip maksudnya ya, supaya ketahuan nanti maksud dari pembelajaran di sini. Oke, sekarang kita masuk instruksi output teman-teman. Tadi sebagaimana disinggung, output itu perintah atau instruksi untuk menampilkan suatu keluaran. Oke, untuk kode pseudocode-nya dia pakai write ya. Ini saya ngambil dari buku ini, dari buku sini. Sebentar, dia pakai write. Ada juga yang pakai input nih. Bukan. Ada yang pakai input, ada yang pakai print ya, untuk menggantikan kata write. Kenapa begitu? Ya karena tadi di video sebelumnya udah dijelaskan bahwa algoritma ini nggak ada standar bakunya, notasi atau penulisannya itu bagaimana ya. Kita bisa menulis output sebagai kata output, atau kita bisa gunakan write atau write len, atau kita bisa tulis print, atau bisa echo. Nah jadi nggak ini,
ya terserah. Tapi kan nanti karena kita meniru pseudocode bahasa C, maka di bahasa C itu dia pakai write kalau nggak salah ya. Coba algorithm in C. Coba kita tes di sini, bener nggak sih bahasa C-nya write, atau jangan-jangan buku ini bukan pakai bahasa C ya. Brute force. Nah, ini jenis-jenis algoritma ya. Oke. Oke. Sebentar. Kayaknya nggak ada ya tentang runtunan. Coba saya cari buku ini saja. Maksud saya tuh gini, ketika teman-teman bisa jadi antar kampus itu cara notasinya itu write itu untuk output di tempat kita, tapi di kampus lain itu pakai print. Nah, itu maksud saya tuh jangan bingung gitu ya. Nah, karena untuk notasinya itu ada banyak teman-teman. Oke, ini kok nggak ada ya. Nah, ini untuk kalau di buku ini dia pakai write ya. Jadi kita ikuti buku aja dah ya. Dia mengakunya sebagai bahasa C dan dia menggunakan write untuk perintah output. Jadi kita oke lah, kita nggak usah berbantah-bantahan. Yang jelas di sini pakai write ya. Write atau write-learn. Oke. Nah, jadi di sini kita coba dulu satu permasalahan teman-teman untuk coba ya. Kita coba dulu satu permasalahan untuk output ya. Saya kasih di sini masalah paling sederhana dulu. Oke. Contoh soal algoritma. Oke, yang pertama adalah nih, satu, gak usah deh. Buatlah algoritma pseudocode dan flowchart untuk salah nih, salah kayak gini harusnya, untuk menampilkan kalimat nih, halo dunia. Nah, ini halo dunia atau halo world. Oke, caranya bagaimana? Menampilkan halo dunia. Selanjutnya di sini saya kasih lagi soalnya. Lalu implementasikan algoritma tersebut dalam bahasa Java. Nah, supaya kita tahu nanti bahasa Javanya. Jadi kita pseudocode ada, flowchart ada, nanti implementasi Java ada, praktikumnya ya. Oke, bagaimana cara menampilkan kalimat halo dunia menggunakan pseudocode dulu. Jadi masalah pertamanya adalah ini ya. Oke. Untuk pseudocode teman-teman harus tadi menggunakan ini ya, rujukan. Ada format pseudocode. Pertama di bagian sini ya teman-teman, sudah saya bagikan juga bukunya. Coba, aduh nih. Nah, ini. Ada pertama, kalau teman-teman ini ada nama algoritma, kemudian ada deklarasi, deskripsi, lalu ada N ya. Ada N nggak ya? Oh, nggak ada, salah. Ini salah teman-teman. Ada deklarasi, sorry, deklarasi, deskripsi, nama algoritma, deklarasi, deskripsi. Nah, langsung aja algoritmanya. Oke. Sekarang kita coba nih ya, contohnya ya. Nih, Adam mencari jumlah 3 buah bilangan bulat. Oke, nanti itu ya. Oke, bagaimana cara menyelesaikannya teman-teman? Caranya mudah sekali. Pertama nih ya, teman-teman, untuk pseudocode ya. Ini pseudocode. Ini saya kasih sama dengan aja untuk pemisahnya. Untuk pseudocode, pertama harus ada nama algoritmanya. Nama algoritma itu harus dimulai dari A-nya besar karena awal kalimat algoritma.
algoritma, baru di sini nama algoritma. Nama algoritma nggak boleh mengandung spasi. Aduh, harus saya jelaskan juga ya. Ini kalau nggak saya jelasin takutnya ada yang salah nanti. Aturan pemberian nama algoritma tidak mengandung spasi atau strip ya, tanda strip ini nih. Kemudian tidak mengandung simbol. Oke, simbol itu apa? Simbol itu kayak titik, koma, tanda simbol atau tanda baca ya, dan seterusnya nih. Nah itu pagar, tanda dan macam-macam, persen, dolar, enggak ya, enggak boleh ya. Kemudian oh ini tidak, sorry. Tidak boleh, tidak diawali angka. Dia boleh mengandung angka tapi nggak boleh diawali angka. Kemudian ini nggak boleh pakai enter juga ya, nggak boleh pakai enter. Boleh mengandung angka tapi bisa urutan kedua. Maksudnya di sini misalnya setelah huruf kedua ya, di huruf kedua. Nama algoritmanya misalnya A to B, A to B. Nah itu boleh. Jadi asalkan nggak di urutan pertama, angka itu boleh dimasukin ya. Oke. Tidak mengandung, dua ini aja kalau nggak salah. Nah nanti teman-teman bisa menggunakan underscore, boleh menggunakan underscore untuk memisahkan kata dari nama algoritmanya. Underscore itu kan ini ya. Nah atau boleh pakai metode camelize. Camelize itu artinya misalnya nama algoritma. Nah maksudnya adalah di awal katanya itu menjadi huruf besar. Nah, tuh setiap awal kata. Nah, algoritma runtunan misalnya. Tuh, setiap awal katanya huruf besar itu namanya camelized. Camelized ya, camelized. Nah, itu jadi dua metode boleh dipakai untuk penamaan, yaitu underscore. Kalau underscore ini contohnya kalau underscore tuh misalnya algoritma runtunan ya. Kalau bisa nama algoritmanya di awalnya tuh huruf besar ya. Nah, kayak gini ya. Algoritma runtunan. Nah, begitu teman-teman. Oke. Ini aturan untuk penamaan suatu algoritma. Tidak mengandung enter, spasi, dan tanda baca. Oke, nah sebelum kita ke sini ya. Sebelum kita ke format algoritma pseudocode, saya pengen jelasin tentang karakter. Jadi di dalam pemrograman itu ada yang namanya karakter. Karakter tuh kalau kita bahasa ini ya, bahasa kehidupan sehari-hari, karakter itu adalah ciri-ciri atau ya ciri-ciri yang memberitahu kita tentang sesuatu. Oke, tapi kalau dalam pemrograman karakter adalah angka ya kan, huruf dan simbol. Nah, jadi sesuatu yang kita ketik ya yang terbagi menjadi angka, huruf dan simbol itu dianggap sebagai karakter dalam pemrograman. Angka teman-teman tahu kan, 0, 1, 2 dan seterusnya sampai ribuan, jutaan, triliunan dan selebihnya ya. Huruf itu ada dua lagi jenisnya, huruf kecil dan kapital atau gabungan keduanya. Nah, simbol itu tadi tanda baca. Simbol itu tanda baca kayak spasi, koma, titik, pagar, nah dan seterusnya. Nah, jadi dalam penamaan algoritma itu yang boleh hanya pakai angka dan huruf, simbol itu nggak boleh kecuali underscore. Nah, itu maksud saya teman-teman. Oke. Jadi huruf, angka, dan simbol itu kita sebutnya karakter ya. Jadi kalau saya bilang karakter berarti ketiga ini. Nah, angka, huruf, dan simbol. Ya gitu ya teman-teman. Oke, mungkin saya ini kasih di sini aja ya. Nah, saya kasih pembatas saja. Kemudian sudah ada, ini saya kasih formatnya dulu, nanti kita bikin yang benarnya ya. Algoritma itu setelah nama algoritmanya baru kita kasih deklarasi. Deklarasi adalah bagian untuk kita menaruh variabel. Contohnya int integer a. Nanti akan tahu teman-teman integer a ini apa. Variabel a tipe datanya integer, oke, dan seterusnya ya.
Nah, tapi kalau kita nggak pakai variabel, kata deklarasinya tetap ada ya. Tapi di sini dikosongin. Oh ya, dan cara apa ngasih deklarasi itu variabelnya ditulis ini dulu. Dikasih jarak ya, supaya ini bisa pakai tab seperti ini. Kalau kejauhan ya pakai spasi aja, mungkin 2 atau 3 kali yang dirasa perlu. Kalau satu kan kurang nih. Nah, 2 mungkin, 3 bolehlah. Oke, 2 atau 3 kali spasi. Supaya ada jaraknya. Kalau enggak ya nanti susah ininya. Membedakan mana deklarasi, mana yang bagian dari deklarasinya. Kalau nggak ada deklarasi atau variabel yang dimuat, maka di sini kita pakai maka langsung aja dikosongin bagian deklarasi, tapi kata deklarasinya tetap ada ya. Setelah deklarasi itu ada deskripsi. Deskripsi adalah bagian utama dari suatu algoritma, di mana di sini dimuat instruksi-instruksinya. Contoh kayak tadi A ya. Nah di sini nggak bisa nih. Sama dengannya pakai panah kebalik ya. Kalau di Word tuh bisa bikinnya, dia otomatis ada simbol panah kebalik. Kalau di Notepad tuh nggak bisa. Coba saya buka Word dulu. Sama dengan berapa tadi? 7 plus 2 ya. Ini boleh pakai spasi, boleh enggak teman-teman nih. Tapi antara panah ini harus sebaiknya ada spasi ya. Nah di sini. Oke. Nah di sini boleh enggak ada spasi, boleh pakai spasi. Kalau bisa diakhiri dengan titik koma ya. Dalam pembelajaran ini kita pakai titik koma aja teman-teman, supaya nanti kan kalau di Java itu kan dia perlu titik koma ya. Jadi supaya menjadi kebiasaan. Oke. Setelah deskripsi ya sudah aja teman-teman, nggak perlu apa-apa lagi. Nah, write, misalnya kita mau tampilin hasilnya, write di sini A. Oke, titik koma. Nah, yaudah selesai. Nah, begitu teman-teman. Kita selesaikan permasalahan yang ini tadi ya. Contoh soal menampilkan kalimat halo dunia. Ingat-ingat instruksi untuk output tadi apa? Untuk menampilkan atau output yaitu write ya. Ya udah, di sini kita kasih algoritma namanya dulu. Sebentar. Times new Roman aja ya. Kemudian di sini 14. Kalau teman-teman ngetik pakai Word nih di bold ya. Algoritmanya namanya di bold, sama nanti nama algoritmanya. Menampilkan, kalau saya tuh suka pakai camelize ya, bukan underscore. Menampilkan hello world. Nah gitu. Oke, boleh titik koma kalau mau. Coba lihat di sini titik koma nggak, dia disajikan dalam bentuk tabel seperti ini. Boleh ya, nggak masalah. Nah, kalau mau menurut seperti buku, kalau saya seperti ini aja supaya supaya tidak perlu bikin tabel-tabel. Kemudian deklarasi. Cara menentukan deklarasi gimana? Ya lihat aja tadi, apakah kita diminta untuk, apakah ada kata-kata yang meminta untuk halo dunianya ini diinput oleh pengguna? Enggak kan? Ini kan menentukan input ya. sorry. Tapi di sini emang nggak ada input kan? Kalau nggak ada input biasanya tuh nggak ada variabel. Nah jadi input itu erat kaitannya dengan variabel ya, karena nilai yang diinput harus disimpan di variabel dulu. Oke. Yang kedua yang harus ada variabelnya itu biasanya yang ada rumus-rumus itu. Nah, baru ada variabel. Ini kan nggak ada rumus, langsung aja hello world kan yang ditampilkan. Ya udah. Nggak ada berarti kemudian langsung deskripsi. Oke, di bagian deskripsi ini kita kasih jarak dan jangan bold tulisan ininya ya. Saya tap tadi. Tampilkan hello world. Berarti menampilkan tadi perintahnya apa? Write kan? Write. Nah, kalau bisa jangan besar ya. Ini aja Ctrl Z kalau dia otomatis besar. Nah, write. Ini kalau bisa jangan ada spasi, gabungin aja. Tapi kalau mau ada spasi juga nggak masalah. Nah, hello world itu termasuk huruf itu harus diapit petik tunggal atau petik ganda ya. Jadi penulisannya bisa hello world, halo dunia, halo dunia. Nah, seperti ini. Oke, nah begitu, titik koma. Gitu teman-teman. Tulisannya harus benar ya, halo dunia. Nanti kalau saya misalnya kasih ujian, kalau teman-teman satu aja tulisannya salah, misalnya nggak ada tanda seru, saya salahin, masa bodoh gitu ya. Kalau misalnya ujian sama saya, karena di sini selain bisa, teman-teman dituntut untuk jeli, karena
Karena memang di dunia nyata itu permasalahan tentang kesalahan satu aja ya. Satu karakter aja salah. Masih ingat karakternya? Tadi huruf, angka atau simbol. Satu karakter aja nggak kemasukin, nggak diketik. Nanti dia bakal membuat proyek kita gagal. Contohnya kayak dulu ada roket, gara-gara kurung kurawal nggak keketik di codingnya, meledaklah roket tersebut. Padahal tuh harganya ya mungkin mencapai ratusan miliar ya, bisa jadi triliunan. Oke. Nah, itu betapa krusialnya ketelitian kita dalam menulis algoritma. Oke. Contoh lain di dunia nyata. Kan tadi satu aja salah semuanya bisa hancur kan? Peribahasanya gara-gara nilai setitik hancur susu sebelanga. Atau analogi lainnya adalah ya udah, teman-teman punya air minum, entah minuman apa gitu, susu, kopi atau teh. Nah, anggap aja saya suka kopi. Anggap aja kopi kan. Ya udah, masukin racun setetes saja, minum, mati nggak orangnya? Atau minimal dia sakit ya. Nah, artinya jangan anggap enteng sesuatu itu meskipun dia satu saja, bisa jadi itu penyebab kerusakan semuanya. Bisa jadi dia membuat semuanya itu berantakan. Nah ya, jadi sebisa mungkin ya, semampu kita menghindari meskipun satu kesalahan. Tapi ya kalau memang jadi kalau memang kita sudah berusaha tapi tetap salah, ya itu memang bisa dibilang takdir. Tapi kalau dia salah dengan kelalaian kita, artinya kita nggak teliti. Nah itu kesalahan kita dong, bukan takdir. Kecuali kita udah semaksimal mungkin kita teliti ya kan, tapi tetap salah, ya itu berarti udah takdir. Oke teman-teman ya, jadi jangan semudah itu bilang ini semua takdir, enggak. Nggak semudah itu ya. Jadi teman-teman dalam algoritma juga harus demikian. Oke, harus teliti. Saya bilang nanti satu aja atau spasi ini, nah nggak ada spasinya. Padahal di soal diminta ada spasi di sini. Saya salahin nih kalau saya yang periksa. Atau di soalnya yang sengaja nggak ada spasi, seperti ini kan. Teman-teman tambahin spasi di sini. Oh, saya salahin tuh kalau saya periksa algoritmanya. Oke. Jadi harus sesuai. Nah, ini melatih kita untuk taat terhadap suatu prosedur. Kenapa kita perlu taat pada prosedur? Karena memang ya kadang memang kita diminta untuk inisiatif ya. Tapi di saat-saat seperti ini, inisiatif itu sesuatu yang bisa jadi berbahaya kadang-kadang. Nah, kalau teman-teman mau inisiatif, kan ada prosedur nih ya, aturan untuk melakukan sesuatu. Kalau terdapat sesuatu yang salah, cek dulu prosedurnya. Nah, itu. Kalau prosedurnya memang mengharuskan dia seperti itu, ya seperti itu. Nah, kalau teman-teman mau maksa merubah sesuatunya, berarti prosedurnya dulu yang dirubah, bukan objeknya ini. Berarti kalau ini tadi nggak ada, misalnya ini nggak ada spasi misalnya, ya, tapi teman-teman nggak suka karena kaidahnya salah kan. Kalau ditanya dulu berarti prosedurnya, ini prosedurnya emang kayak gini ya, emang ditulisin begini, emang cara tulisnya begini. Kalau kata orang yang bikin soalnya ya, kalau teman-teman mau negosiasi, oke, boleh nggak ini ditambahin spasi supaya enak dilihat. Kalau katanya iya, boleh berarti. Tapi kalau enggak, jangan maksa juga, karena yang bikin soal itu pasti punya maksud. Nah, itu percaya aja dulu ya, nanti akan dijelasin setelah akhir persoalannya ya. Karena ini itu tadi, kadang kita inisiatif itu salah tempat. Nah, karena dan kita kadang ya ragu-ragu. Makanya kalau ragu-ragu, tanya aja langsung dulu ke orang yang menyatakan persoalan tadi ya, supaya nggak salah ya. Kecuali memang orangnya ya memang ini salah, ya udah tambahin spasi. Nah, itu baru boleh. Karena saya punya ini pengalaman teman-teman. Masih di mata kuliah algoritma dulu di S1, ada mahasiswa ya, ketika saya jadi asisten dosen di pelajaran tersebut, di mata kuliah tersebut, ada mahasiswa yang dia menggunakan aplikasi tidak sama dengan punya dosennya. Ya di awal semester oke. Masuk waktu kuis, bukan kuis ya, bukan kuis. Kalau kuis tuh asdosnya yang meriksa hasilnya. Masuk waktu UAS, itu dosennya langsung yang meriksa
coding-codingnya, diperiksa satu-satu sama dosennya PC-nya. Ya karena asisten dosen ini kan, kami kan sudah bilang jangan pakai ini sama mahasiswa itu. Nanti kamu dimarahin. Dia nggak ini, gaya-gayaan gitu kan, mentang-mentang baru belajar coding dia mau pamer lah istilahnya. Keahlian dia pakai aplikasi yang nggak disarankan oleh dosen, maka di waktu ujian UAS si dosennya nggak mau meriksa. Kenapa? Karena karena ya itu dia menggunakan sesuatu yang apa ya, di luar bahasan. Ya sebenarnya di sini saya bisa memahami maksud dosennya. Dosennya tersinggung ya kan. Kamu disuruh ini, malah pakai yang lain. Nah kira-kira begitu. Ya tersinggung lah, saya sendiri juga bakal tersinggung kalau ada orang yang udah diajarin bener jadi di sini masalahnya sebenarnya masalah etika teman-teman. Kadang ya ketika kita disuruh melakukan sesuatu ya kadang ya kita harus tahu apakah ini harus persis seperti ini atau bisa kita tingkatkan ya, harus tahu momen tersebut. Nah, jadi cara taunya gimana ya, ya dari pengalaman bisa atau nanya dulu ke orang yang menyuruhnya ya. Kalau emang pakem ya jangan dipaksain. Nah itu. Jadi teman-teman, itulah sebabnya di sini kalau memang soalnya demikian jangan coba-coba mau dirubah ya. Karena ya sesuai soal, oke. Kalau mau hasilnya sesuai yang kamu inginkan berarti soalnya dulu dirubah. Nah, begitu tuh. Tapi nanti untuk merubah soalnya apakah bisa ya tergantung si pembuat soal kan. Karena sebenarnya dalam pengerjaan soal itu pun ada maksudnya. Maksudnya itu ya teman-teman ikuti aturan. Nah itu sebenarnya bukan soalnya yang salah, tapi pembuat soal itu pengen kamu ikuti aturan sesuai prosedur. Nggak apa-apa kan, nggak apa-apa juga ini kalau nggak ada spasi kan. Yang penting kamu ikut aturan. Nah itu kan sebenarnya maksud dari utamanya. Jadi bukan masalah soalnya. Masalah kamu mau ikut aturan atau enggak, mau dibimbing atau enggak. Nah itu. Oke. Nah ini adalah algoritma pseudocode untuk menampilkan hello world tadi teman-teman. Sorry. Jadi formatnya harus ada nama algoritma. Ini bagian ini diganti dengan namanya ya. Jadi bukan nama algoritmanya dikasih kurung siku, enggak ya, salah ya. Oke, deklarasi dan deskripsi. Kemudian soalnya tadi nih untuk menampilkan kalimat hello world. Mungkin kita bisa kasih soal kita kemudian bikin flowchartnya lagi ya. Karena tadi diminta pseudocode lalu kita diminta flowchart. Oke. Untuk flowchart, nah flowchart itu teman-teman mulai dari ini. Mulai dari ini nih kalau di Word itu ada nih. Nih. Ini namanya Terminator tuh, ada namanya Terminator. Klik. Bikin aja seperti ini ya. Nah, lalu kita bikin style yang biasa aja. Klik kanan add text. Mau pakai Indonesia atau Inggris? Kalau pakai Indonesia berarti di sini harus start. Inggris berarti ini start. Kalau Indonesia berarti mulai. Jadi kan algoritma tuh di video sebelumnya harus ada awalnya dan harus ada akhirnya kan. Kemudian kita copy aja nih, koma, paste. Kalau teman-teman pakai bahasa Indonesia berarti di sini mulai dan selesai. Tapi kalau pakai bahasa Inggris berarti di sini start dan end. Nah, end ya. Nah, begitu ya. Oke, bikin dulu seperti ini. Kalau mau dilurusin, klik satunya dan tekan shift, klik lagi yang lain. Lalu di sini ada menu bukan align text ya. Nah, ini ada align, ini bagian shape format ya, align center. Nah, tuh jadi dia akan di tengah-tengah. Kemudian di sini tadi perintahnya adalah menampilkan ini kan, write halo dunia kan. Ya udah, berarti di sini kita harus tahu simbol write nih, simbol write itu ini, jajar genjang. Oke, berarti kita cari jajar genjang, insert, mana nih jajar genjang. Cari di bagian flowchart sini ya. Nah, ini ada. Bikin segede ini. Oke, lalu klik lagi stylenya, klik kanan, edit text lagi. Apa tulisannya tadi? Write. Oke, dalam kurung, boleh pakai petik tunggal ya. Saya pakai petik tunggal aja. Halo, spasi dunia. Nah, ketik. Nah, begitu.
Saya tuh kebiasaan pakai titik koma, jadi titik koma aja dimasukin, nggak masalah. Halo, oh kenapa Om? Halo dunia. Nah ini. Nah kalau dia tulisannya kayak nggak di tengah gitu, teman-teman bisa ini align text middle. Ini masih sudah middle kan? Nah tapi di sini bisa kita cek tuh ini jadi 0, jadi 0. Cek. Lalu di sini nah, single. Jadi dia di tengah. Nah kan tadi di atas sedikit kan. Oke seperti ini. Lalu kita perkecil aja sekecil semampunya ya. Set seperti ini. Ya udah. Lalu kita ratakan dulu deh. Nah blok lagi. Shape format. Kemudian di sini align center tadi. Kemudian kita kasih panah. Panahnya yang seperti ini ya. Nah, mulai dari atas sini. Set, klik, tekan shift. Nah sambil menekan ini makin shift. Kalau nggak shift nanti dia kayaknya miring gitu ya, nggak lurus. Oke, dilepas mouse-nya, set, shift-nya lepas juga. Nah gitu. Lalu klik, kok gitu. Kita ulangi. Ini kalau susahnya di Word ya. Set seperti itu. Ini kita bisa perkecil ini, nggak masalah, seperti ini aja. Atau teman-teman bisa masukin di sini nih, width-nya aja nih 3 set. Nah, itu ini juga 3 tuh lebih enak ya. Nah, begitu. Ini biarin. Nah, ini copy dulu, nggak apa-apa dia mencong-mencong. Copy, jangan-jangan. Hitamin dulu warnanya, copy lalu paste. Nah, lalu sambung di sini. Set. Nah, ini taruh di sini. Set, nggak apa-apa ya. Lalu tekan shift, N-nya ini aktif N-nya ya. Klik panahnya di sini, klik yang ini, klik panah ini lagi. Set. Nah, kalau teman-teman kesulitan nih, misalnya untuk mengklik panah, maka ini dinonaktifkan dulu. Ini panahnya dulu, baru jejar genjang, baru yang ini. Nah, itu sudah aktif semua, sudah terseleksi semua. Align center, maka mereka akan semua di center. Begitu ya cara bikinnya. Boleh nggak pakai panahnya ini garisnya itu bengkok-bengkok ya, bisa aja, cuma ya kalau dia bisa lurus ya kenapa harus bengkok gitu ya. Selanjutnya teman-teman di grup ini diseleksi dulu semuanya, lalu di grup klik kanan grup, supaya apa, supaya mereka tidak tercerai ketika dipindah-pindah. Nih saya pindahin tuh. Nah kalau nggak di grup dia akan terpecah-pecah. Ini flowchartnya sudah jadi. Nah maka teman-teman kasih nama flowchart. Ini saya kasihin ya, pembatas. Jadi algoritma kita sudah itu. Paste di sini flowchart menampilkan hello, bukan hello world ya, halo dunia. Wah salah. Oh ya, untuk nama ini halo dunia. Nah salah juga berarti saya ini. Ini nggak usah pakai ini titik koma. Kalau di pseudocode perlu ya. Nah gitu teman-teman. Bisa di center sekarang kalau udah ini. Oh, kalau mau bisa di center harus ini klik kanan dulu. Terus ini wrap text lah, inline with text ya. Nah baru ini bisa. Baru ini di enter dulu mungkin. Set. Nah baru ini bisa di center. Oh nggak bisa juga ya. Inline with text. Ya nggak apa-apa lah, nggak bisa di center. Kalau di right bisa nggak? Right nggak bisa juga. Oke. Kalau mau teman-teman nggak usah nanti aja ya. Halo menampilkan halo dunia, ini nggak perlu seperti ini. Flowchart bisa menampilkan halo dunia. Nah yang perlu format tuh yang di pseudocode aja. Oke, satu tadi saya tambahin untuk cara penamaan tadi. Satu lagi, nama harus mewakili proses yang dilakukan ya, yang dilakukan algoritma. Jadi nggak boleh kita menamai nih. Ini adalah tip X. Kita namai ini pensil, nggak boleh kan? Harus sesuai fungsinya kan? Nah berarti kalau algoritmanya itu adalah mencari luas persegi panjang, maka jangan kasih nama algoritma mencari keliling persegi panjang. Jangan ya. Jadi nama itu harus sesuai dengan karakteristik dari algoritmanya. Oke, ini tentang output. Saya kira
di sini dulu ya materinya teman-teman. Di video berikutnya kita akan coba explore lebih lanjut tentang soal-soal yang berkaitan dengan output. Ya, sebentar. Perlu nggak ya? Oh, satu lagi. Ini masih belum di ini ya, masih belum kita bikin bahasa Javanya. Kan baru flowchart sama pseudocode ya. Baru pseudocode sama flowchart. Nah, kita bikin NetBeans-nya. Cari di sini NetBeans. Kan sudah diajarin untuk install kan? Ya udah, kalau nggak tahu cara installnya lihat video sebelumnya ya. Klik NetBeans ini, lalu kita bikin project baru namanya sesuai aja dengan pseudocode-nya ini. Nih, jadi teman-teman copy aja nih, copy nama pseudocode-nya, lalu bikin project baru di NetBeans. Sudah diajarin juga ya. Oke, ini no thank you aja. Di sini bisa di close saja yang lain, set. Nah, jadi cara implementasinya gini. Bikin project baru, boleh yang kuning ini, boleh klik file, new project. New project. Kemudian di sini Java application, next. Nah, paste aja. Saya pengen kasih awalnya 1, bisa nggak ya? Nah, boleh ya. Kalau di NetBeans boleh, tapi kalau di algoritma penggunaan angka dan di sini apa strip ini nggak boleh ya. Kita coba dulu ya. Bener nggak sih boleh? Urutan ini gunanya untuk project name ini berguna untuk ini. Sebenarnya nanti gunanya untuk membuat nama folder project kita itu sesuai nama project ini. Oke, saya pengen ganti lokasi penyimpanan proyek saya. Bisa diklik browse. Saya pengen simpan di D ya. Di D Beni RH, lalu di sini perkuliahan, nah, algoritma pemrograman. Di sini saya bikin proyek baru, folder baru. Caranya di sini ya. Set. Nah, itu. Kasih aja namanya latihan algoritma. Nah, latihan algoritma. Oke. Lalu saya pilih dan open. Sip. Latihan algoritma saya simpan di situ. Oke, finish saja. Kalau udah finish ya. Set. Nah, lalu kita buka di sini teman-teman. Bener nggak yang saya bilang tadi bahwa project name itu dia digunakan untuk menjadi nama folder ya kan? Tuh kan, bener ya. Project name digunakan untuk menjadi nama folder. Kenapa boleh ya? Karena tadi dia hanya untuk nama folder, sedangkan nanti kalau jadi nama kelas ini nanti dia nih angka-angkanya nggak dimasukin nih. Jadi nama kelas itu harus sama dengan nama folder ya. Kalau dalam algoritma itu kalau dalam Java itu ada aturannya. Ini yang abu-abu kita hapus saja, set. Jangan sampai kehapus ini ya, yang package ini nggak boleh. Hapus lagi. Kenapa begini ya? Untuk menyederhanakan. Set. Saya kasih tips mungkin. Misalnya ada tulisan, set. Taruh kursornya di sini. Backspace itu menghapus yang ada di kiri. Set. Nah, itu backspace. Kalau delete menghapus yang di kanan. Nah, begitu ya. Siapa tahu ada yang belum tahu gitu. Oke, teman-teman. Jadi apa yang harus kita tulis di sini? Coding kita tuh ditaruh di sini ya. Nih. Bagian deskripsi badan dari algoritmanya ditaruh di sini. Tapi disesuaikan dulu, diterjemahkan ke dalam bahasa Java dulu. Pseudocode-nya tadi write halo dunia atau flowchart-nya write halo dunia. Nah, perintah write itu harus diterjemahkan ke dalam bahasa Java dulu. Write itu kan menampilkan ya dalam flowchart atau algoritma pseudocode. Nah, tapi write ini kalau diterjemahkan, ini saya pakai komentar ya. Nah, garis miring 2 kali ini komentar dalam Java, yaitu komentar adalah baris yang tidak akan dieksekusi oleh program, sehingga ini digunakan untuk memberikan keterangan fungsi suatu deskripsi suatu baris instruksi, kira-kira gitu. Oke, jadi di sini write itu kalau diterjemahkan ke Java menjadi system.out.print ya. Dalam kurung. Nah, seperti titik koma. Nah, ini ya. Write. Nah, write titik koma ya. Kalau ada petiknya berarti di sini. Enggak usah ada petik deh. Oke, write. Nah, berarti kita bikinnya
sistem kita bikin write system dot out dot print, ya kan, dalam kurung. Tadi di dalam write itu kan ada, lihat dulu dah. Nah ini pakai petik 2, boleh teman-teman mau petik 2 atau petik tunggal, terserah. Saya pakai petik 2 aja karena ini petik tunggal aja dah, karena ini lebih simpel daripada petik ganda ya. Halo koma spasi dunia. Nah itu sama kalau nanti saya meriksa instruksi ini. Nah ini perbedaan antara pseudocode ya, bahwa di pseudocode tuh boleh pakai petik, ya kan, petik tunggal. Tapi kalau di coding Java kadang-kadang petik tunggal itu dilarang seperti ini, dia harus pakai petik ganda tuh. Jadi kalau muncul error seperti ini teman-teman, merah nih berarti dia error ya. Nah gitu, jadi nggak boleh ada merah sehingga nggak error tulisan instruksi kita. Halo dunia, klik run untuk melihat hasilnya. Nah ini adalah algoritma yang kita jalankan sampai ini aja kan, cuma sampai halo dunia aja kan. Ya udah berarti codingnya sampai ini aja. Nah begitu. Kemudian saya pengen ceritakan bedanya write dengan write learn. Oke. Kalau write tadi seperti ini. Coba lihat. Kalau write itu kan sistem out print. Nah lihat di sini halo dunia tanda seru, build successful-nya kan di bawah ya. Ya di sampingnya. Kalau pakai print learn ya, print learn LEN, cara bacanya print learn bukan print line. Oke. Run. Nah nanti dia di bawah. Oke, saya ulangi lagi deh. Ini berarti write itu sistem out print jadinya. Kalau write learn ya, dia menjadi system.out.println. Nah seperti ini. Kita coba aja apa bedanya. Saya copy aja dah, nggak apa-apa. Nah ini saya kasih ln nya. Oke. Run. Nah gitu kan. Nah kalau mau di sini ada, ini kan dia gabung nih ya, ini karena kita pakai print, jadi sistem out print atau write itu menampilkan karakter tanpa ada enter di bawah atau tanpa berpindah baris baru di bawahnya. Oke, tapi kalau write learn atau print learn dia akan menambahkan karakter enter di ujung kalimat. Nah begitu. Jadi kalau pengen ada baris baru di sini memisahkan halo dunia ini bisa seperti ini ya, ada beberapa cara. Nah bisa seperti ini, bisa pakai print learn kosong run ya kan. Nah begitu kan, halo dunia kan. Bisa dengan cara mengubah yang di atas ini awalnya print menjadi print learn. Nah tuh, coba saya ulangi lagi deh. Nah seperti ini dulu, gabung lagi, tambahin learn, nah dia akan berpisah tuh gitu ya. Nah gitu caranya. Jadi ada beberapa cara. Bisa pakai print learn kosong, bisa pakai print learn di atas yang ini ya. Nah itu teman-teman untuk video kali ini. Sudah cukup panjang ya video kita. Udah 1 jam lebih tuh. Jadi saya kasihan kalau videonya lebih dari ini. Jadi kita cukupkan dulu materinya sampai instruksi output. Oh ya, sebagai latihan aja deh buat teman-teman. Saya juga bakal ini ya. bakal kerjain ini juga, menampilkan karakter. Nih, soal berikutnya adalah menampilkan karakter. Nih, karakternya bintang sebuah pohon ya. Coba cara menampilkan pohon tuh. Coba ya, kita coba dah. Oke. Nah ini anggap aja pohon. Itu ya, set. Lalu di sini, nah begitu, ini anggap aja pohon ya, ini adalah sebuah pohon. Nah bagaimana caranya menampilkan pohon pohon berikut? Nampilkan karakter berbentuk pohon ini ya, menggunakan pseudocode dan flowchart. Teman-teman bisa
bisa apa ya, teman-teman bisa latihan sendiri ya. Ini gampang kok ya. Caranya bagaimana? Nanti akan saya jawab di video berikutnya. Kalau teman-teman nggak bisa jawab di video dengan sendiri ya. Oke, saya kira sampai di sini dulu. Oh ya, atau kalau mau challenge ya, cari aja di sini Asterix apa ya, pattern with Asterix. Coba, nah teman-teman bisa challenge dirinya sendiri. Nih, gimana caranya nampilin ini? Kemudian, nah seperti ini juga. Start with Asterix, start, sorry, bukan start. Start with Asterix, bahasa Indonesia Asterix ya, tanda Asterix. Jadi teman-teman bisa cari pola-pola yang diinginkan ya di Google aja. Nggak ada di sini. Tree with tree itu artinya pohon, bukan tiga ya. Nah, tree seperti ini. Coba. Oke teman-teman, jadi untuk instruksi output, algoritma output ini cukup mudah ya, karena dia hanya menggunakan halo dunia, halo world, menggunakan write ya, dan tulis aja yang ada di sininya. Oh ya, saya kasih tahu lagi deh, kalau teman-teman tadi kalau menampilkan huruf dia harus ada ini, harus ada petik ya. Tapi kalau angka, kalau huruf dan simbol harus di dalam petik ya, mau petik tunggal atau petik ganda. Tapi kalau angka boleh langsung angkanya, misalnya 1, 2, 3. Nah ini boleh, itu nggak salah ya. Coba aja, ini boleh juga langsung. Jadi angka itu, kalau kita nggak ada petik berarti 1, 2, 3 ini dianggap angka. Tapi kalau pakai petik, nah ini dianggap simbol nanti. Apa bedanya? Bedanya kalau kita tambahkan 1 plus 1, hasilnya sama dengan string seperti ini. Hasilnya nanti 11, oke. Tapi kalau kita tambahin 1 plus 1, hasilnya sama dengan berapa? 2. Nah kita coba nih, kita buktikan. Ini saya hapus saja supaya nggak salah paham ya. Kita buktikan di sini nih, ini 1 plus 1. Nah ya, kita print hasilnya apa? Run. Nah 1, 1 kan. Tapi kalau kita langsung 1 plus 1, hasilnya nanti ketahuan 2. Nah itu, jadi angka itu bisa angka itu sebaiknya ditampilkan pakai langsung angkanya, nggak perlu petik-petik ya, nggak perlu petik-petik teman-teman. Nah begitu ya. Oke. Nah ini pohon yang seperti ini maksud saya tuh. Gimana caranya bikin pohon yang seperti ini. Nah coba tantang diri teman-teman sendiri. Ini kan perlu upaya ya untuk bikinnya. Nah harusnya teman-teman bisa lah ya. Mudah sekali bikin yang seperti ini. Tuh masih ada banyak lagi tuh. Coba berkreasi ya teman-teman. Ini menakjubkan kalau teman-teman bisa bikin seperti ini ya. Level yang lebih tinggi lah ya. Tuh ya, semakin tinggi kreativitasnya semakin bagus hasilnya. Baik teman-teman, itu dulu deh untuk algoritmanya, algoritma runtunan jenis output ya. Kita sudah belajar tadi tentang pseudocode untuk output dan juga flowchart untuk output, termasuk juga untuk praktikumnya. Nanti kita lanjut lagi di video berikutnya, masih tentang output, tapi untuk permasalahan yang lebih sulit atau lebih sulit lah ya, bukan kompleks, lebih sulit. Dan juga nanti kita akan sempatkan bahas input dan juga nanti operasi aritmatika. Sampai di sini dulu, terima kasih sudah menyaksikan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau bingung silahkan tanyain saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.